Lanjutin pembahasan kemarin, sekalian gue bahas yang ini. Oke, gue ada cerita sedikit. Ya, gue mulai latihan itu di tahun 2005. Dan di 2007 gue udah mulai tanding di body contest. Terus lagi gue udah pernah jadi trainer di beberapa mega gym di Jakarta. Terus lagi gue udah pernah juga jadi trainer di alat MIHA, ya, gym teknologi lah kurang lebih, menggunakan simulation. Jadi teknologi itu namanya EMS, Electrical Muscle Simulation. Gue udah sempat beberapa ikut seminar, ambil sertifikasi. Kalau dulu itu namanya Coach Pro, dan beberapa lagi seperti ya kayak Adrai dan beberapa gitu. Gue punya gym. Terus lagi gue menjadi salah satu ketua organisasi di bidang olahraga binaraga di provinsi. Kalau dibilang serius, gue rasa itu cukup membuktikan gue serius banget di dunia gym. Sampai akhirnya gue mutusin lebih enak ke freelance. Ya akhirnya gue ambil freelance juga. Pernah kejadian itu gue janji temu sama klien cewek, calon, ya. Singkat cerita, gue ambil jalan tengah. Gue janji temu di salah satu klub Adrai namanya di sini. Dan kita ketemu di sana, sempat cerita ngebahas programnya, ya. Dan gue tanya, lu PT sebelumnya sama siapa, di mana gitu. And then di pertengahan cerita, dia nunjukin salah satu poster. Di saat itu poster Adrai dan Ricky Samsuri. Yeah. Terus dia bilang, gua mas nggak pengen berotot kayak mereka, katanya gitu. Dalam hati gua yang pengen aja itu belum kesampaian sampai hari ini, belum kesampaian sampai hari ini. Nah dia dengan gampangnya bilang nggak pengen. Oke, berarti kan di situ kelihatan nih, ya, trainer sebelumnya tuh bobrok banget, nggak bisa menjelaskan. Oke, bahkan ya. So, gua jelasin, ya. Untuk mencapai ke sana itu tahapannya lama banget, prosesnya lama banget, gue bilang. Bikin otot itu bukan kayak bikin es batu, semalam jadi gitu. Terus lagi nggak dengan lu angkat-angkat terus badan lu bisa berotot dengan gampangnya, enggak mbak. Lu pikir dengan makan protein doang lu bisa berotot? Enggak mbak. Terus lagi gue bilang, lu pikir hormon kita sama? Ya, hormon gua testosteron, hormon estrogen. Gue bilang, di mana testosteron itu adalah hormon pertumbuhan. Di hormon aja kita udah beda mbak, gue bilang. Jadi nggak mungkin segampang itu lu bisa berotot. Gitu. Memang kadar lemak cewek sama cowok itu sama ya mbak ya. Di situ juga dia nggak bisa jawab semua, dia diam. Nah artinya sekali lagi kan terlalu bobrok banget tuh trainernya. Sampai itu aja hal yang seperti itu dia tidak bisa menjelaskan. Jadi wajar kan kalau gue bilang itu trainer adalah trainer sales. Ya, belajar dari gym otodidak bahkan tidak menggunakan jasa atlet atau menggunakan jasa trainer saat itu. Kalau lu menggunakan jasa trainer tentu lu punya program, lu banyak hal yang lu pelajarin, ya. Nah dengan program itu lu terapin ke badan lu. Kalau biasanya kebanyakan itu trainer hanya kebentuk tuh, lu pakai baju tuh udah ngepres, udah lu bisa jadi trainer, lu tinggal ambil sertifikat gitu, ya. Jadi menjadi seorang trainer itu butuh waktu, butuh proses, butuh pengalaman. Jadi bukan hanya otodidak doang. Kebanyakan rata-rata itu cuman berbentuk badan doang. Oke, kalau badan lu profesional, masih oke lah, masih tutup mata gua. Kalau badan lu profesional seorang atlet. Kebanyakan rata-rata ada yang kurus bahkan ada yang obesitas. Itu gimana konsepnya menjadi seorang trainer? Untuk badan lu aja lu gak bisa urusin, apalagi badan orang yang lu urusin. Itu konsepnya gimana menjadi seorang trainer? Gue gak paham, bener-bener gak paham. Jadi harga gue tentu berbeda dengan harga guru gue. Oke? Berbeda lagi sama adik-adik gue.
Jadi kualitas itu berdasarkan pengalaman. Jadi nggak bisa dipukul rata. Makanya gue lebih enak, lebih gampang, lebih enjoy, lebih menikmati untuk freelance ketimbang kerja di mega gym atau di gym-gym apapun. Jadi karena nggak sesuai gue nggak mau. Lebih besar pendapatan gue di freelance dibanding gue kerja. Semua itu berdasarkan pengalaman. Wajar aja kalau lu cari murah, karena kualitas yang mereka punya itu adalah berdasarkan dari anak gym. Anak gym kebentuk badannya udah, lu tinggal ajarin dia ngomong, ambil sertifikasi, lu jadi trainer dengan mudahnya. Bikin otot tuh nggak gampang. Dan poin yang keduanya, lu harus mengikuti standarnya personal trainer. At least ya badan lu profesional lah. Baru enak dipandang. Profesional aja dulu. Baru lu ambil sertifikasi. Udah lu mau jadi sales mau apa udah terserah lu. Sesuai dengan ya kalau lu cocok dengan income lu ya ajar gitu. Cuman come on lah ya. Tunjukin dulu badan lu baru lu bisa mengarahkan ke orang lain. Semua itu berdasarkan pengalaman. Come on.